Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Burhani Rahmat dan teman saya Fizra dan Alif Raffi Maisa. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu Miming. Tentang kebudayaan dan kebiasaan syirik yang terjadi di masyarakat. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya Bu. Menurut Ibu, apa itu syirik? Syirik itu orang yang menyekutukan Allah atau selain Allah, dia peribadatannya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan peribadat langsung ke Allah, tapi dengan sarana, mungkin dengan benda atau apa yang dijadikan dia sebagai sarana untuk ke Allah gitu. Jadi tidak langsung ke Allah. Itu menyekutukan Allahnya, namanya syirik. Kalau menurut Ibu itu ya. Baik Bu, ini pertanyaan kedua. Jenis-jenis perbuatan syirik yang Ibu tahu itu seperti apa Ibu? Syirik itu banyak, contohnya seperti itu. Kalau sesajen, misalnya kita berdoa di gunung, supaya gunung itu tidak ada bencana atau musibah, dengan berdoa-doa di situ, dengan sesajen-sesajen gitu. Kalau di Jawa banyak kan. Terus ini kalau membangun rumah, misalnya memotong ayam supaya biar nggak terjadi apa-apa dalam pembangunan rumah atau pembangunan proyek-proyek jalan atau apa tuh, kan sering kan motong kepala kerbau yang gitu-gitu kan. Nah itu bagian dari syirik, salah satu contohnya gitu. Kalau yang ini ketiga Bu, penyebab terjadinya syirik itu menurut Ibu apa penyebabnya terjadinya syirik? Terkadang karena ada juga orang yang tidak paham bahwa itu syirik, tapi ada juga orang yang tapi sebagian besar banyak yang tidak paham bahwa itu syirik, karena mereka hanya tradisi. Banyaknya itu bagian dari tradisi. Jadi tradisi budaya di Indonesia ini kan banyak kan. Ada kayak di Jawa tuh, di laut misalnya sebelum panen atau dia sesajen dulu di laut, ngelarung namanya, sesaji-saji yang dibawa ke laut dengan berdoa-doa. Kebanyakan kalau menurut Ibu, orang itu tidak paham bahwa itu syirik karena mereka tidak memahami agamanya dengan benar. Seandainya mereka paham, ada juga yang menerima, ada juga yang mengatakan ini tradisi kok, tradisi itu enggak apa-apa dikerjakan gitu. Padahal sebenarnya tradisi itu kalau tidak sesuai dengan syariat kan, apalagi yang jatuhnya ke syirik kan tetap jatuhnya tidak boleh dikerjakan. Pertanyaan keempat Bu. Iya. Menurut Ibu cara menghindari agar tidak terjerumus ke perbuatan syirik itu bagaimana Bu? Banyak mempelajari agama dengan benar. Apa itu syirik yang mana syirik besar, mana syirik kecil. Syirik kecil contohnya dengan perkataan misalnya, dokter itu karena dokter nih saya cocok nih, sembuh nih. Itu bagian dari syirik kecil tuh, karena perkataan kan. Harusnya kan dia menyebut Allah dulu. La haula wala quwata illa billah, alhamdulillah karena Allah nih melalui dokter ini saya cocok sembuh. Kalau syirik besar contohnya yang itu, kedukun. Misalnya ada barang hilang, tanya, tolong dilihatin nih barang saya siapa, yang itu bagian dari syirik juga tuh. Karena kita segala sesuatu yang gaib kan hanya Allah yang tahu. Kita hanya harus banyak berdoa, segala sesuatu menyandarkan ke Allah, tidak melalui sarana apapun. Misalnya peribadatan dengan yang orang kadang tidak paham ya, kalau misalnya kita menyembelih segala sesuatu karena membangun ini, karena membangun itu, dia sepertinya itu untuk menghindarkan bahaya musibah, padahal segala sesuatu musibah kan dari Allah. Berdoa juga kita ke Allah kan, tapi orang kan nggak paham karena banyak mengerjakan tradisi. Ini hanya sekedar tradisi kok, ini budaya kok, budaya nenek moyang, dan banyak sekali yang syirik itu awalnya dari tradisi. Padahal sebenarnya dari zaman Nabi dulu kan justru zaman jahiliyah itu Nabi Islam datang kan untuk mengajarkan mereka dari kesyirikan itu.
Islam begini gitu kan. Nah, kebanyakan orang tidak paham. Makanya untuk menghindari syirik banyak-banyak belajar agama yang betul. Cara beragama yang benar, bagaimana Asmaul Husna, memahami Asmaul Husna itu seperti apa, cara beribadat yang benar itu seperti apa, syirik kecil, syirik besar itu apa saja, harus dipelajari biar paham. Jadi kita tidak terjerumus ke dalam kesyirikan itu, harus paham dan benar-benar belajar, tidak sekedar mengerjakan segala sesuatu berdasarkan apa kata manusia, apa kata ini baik kok, tapi kerjakan sesuai dengan syariat-syariat yang sudah diturunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan. Itu supaya orang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan tuh benar-benar belajar apa itu syirik, apa saja hal-hal yang disebut dengan syirik itu apa saja, harus benar-benar belajar, harus benar-benar paham. Karena syirik itu ada syirik kecil dan syirik besar. Mendatangin dukun, tanya, meramal, zodiak tuh anak muda tuh nggak boleh tuh, karena itu bagian dari yang gaib. Tapi kadang orang nggak paham kan, ini sekedar zodiak, ini bulan ini lahir, bulan ini keberuntungan ini, nanti ini, itu bagian dari kesyirikan tuh. Karena apa? Segala sesuatu yang ke depan kan hanya Allah yang tahu. Tapi manusia sering memakai logika, dan banyak orang yang percaya karena mereka tidak paham itu syirik. Kalau orang paham syirik, insya Allah nggak akan mudah terjerumus. Pertanyaan kelima, kebudayaan syirik yang masih berkembang di masyarakat ini yang ibu tahu tuh kebudayaan syirik seperti apa? Kalau ibu karena mungkin orang Jawa ya, jadi banyak pahamnya di Jawa sih. Kalau di sini mungkin ibu melihat orang-orang nih kalau membangun rumah menyembelih ayam hitam supaya katanya menghindari tolak bala. Nah, itu bagian dari syirik, itu budaya ada juga. Tapi orang kadang tidak tahu itu syirik. Kalau di Jawa itu budaya ke laut, melarung sesajen. Sesajen itu sebelum mereka panen panen kebun-kebunnya supaya mereka menghindarkan bahaya, itu mereka berdoa dengan mengirimkan sesajen. Contohnya di gunung-gunung tuh, di gunung-gunung supaya tolak bala katanya, berdoa di situ, membuat sesajen. Bahkan ada juga pernikahan misalnya, sebelum nikah nih disajenin dulu tuh pakai doa-doa, sajenin ada pisang, ada apa. Kalau di Jawa ya masih budayanya masih seperti itu, tapi mereka tidak paham itu syirik. Padahal itu bagian dari mereka supaya tolak bala, supaya acaranya lancar. Padahal segala sesuatu kita kan harus sandarkan ke Allah. Berdoa, banyak berdoa supaya acaranya lancar. Tidak perlu sajen-sajen, itu budaya sekarang. Terus pawang hujan. Pawang hujan itu sebenarnya bagian dari kesyirikan. Hujan yang menurunkan hujan kan Allah. Seandainya qadarullah dia berdoa-doa hujan nggak turun, qadarullah pas nggak turun orang percaya, padahal qadarullah saja nggak hujan. Hujan kan bagian, hujan turun dan tidak kan bagian dari Allah juga yang mengatur, bukan karena pawang. Itu kadang tradisi sekarang masih pawang hujan yang gitu-gitu masih didatangkan karena orang tidak paham itu syirik. Itu banyaknya orang terjerumus ke dalam kesyirikan di dalam awalnya dari budaya-budaya dan tradisi itu. Dan banyak sih sebenarnya kalau di daerah dulu ibu pernah di Papua tuh pakai patung-patung yang gitu-gitu, padahal muslim. Di Bali juga tuh kalau kalian ini peribadatan orang Hindu, tapi karena budaya orang Indonesia ikut, orang muslim ikut. Makanya kalian anak muda belajar benar-benar mana syirik dan tidak. Misalnya barang hilang atau apa, itu jangan tanya ke orang pintar, itu bagian dari kesyirikan. Kalau budaya yang itu yang kalau ada sesajen, misalnya mau mengadakan ritual pernikahan, panen sawah atau apa tuh di Jawa banyak seperti itu masih mengirim sesajen supaya hasil lautnya banyak, mereka mengirim sesajen.
Karena ibu orang Jawa banyaknya tahunya itu sih budaya yang masih mengandung unsur kesyirikan. Terus bangun-bangun apa itu, jalan-jalan tol, potong kepala kerbau ditanam, itu bagian dari syirik. Gunung-gunung, mereka berdoa dengan gunung-gunung, mengadakan ritual khusus berdoa dengan sesajen-sesajen ditaruh di situ. Bagian dari syirikan yang masih membudaya sampai sekarang. Itu di Jawa ya, kalau di sini Bu banyaknya belum tahu sih, kalau di kampung mungkin di Padang atau di mana ya, karena ibu orang Jawa kan tahunya itu budaya syirik yang masih terpelihara sampai sekarang itu. Mungkin segitu saja untuk wawancara kali ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari wawancara kami terhadap Ibu Nining mengenai kebiasaan dan kebudayaan syirik yang masih terjadi di masyarakat setempat. Yang mana dari hasil wawancara itu Bu Nining menyampaikan bahwa masyarakat masih mempercayai dengan sebelum membuat atau membuka rumah memotong seekor ayam hitam sehingga tidak terjadinya atau menolak bala terhadap rumah tersebut. Yang mana cara pengerjaannya itu dimulai pada saat peletakan batu pertama. Pada saat peletakan batu pertama ini sang pemilik rumah tersebut memotong seekor ayam. Tradisi ini biasa disebut musyrik atau bertentangan dari agama Islam. Tidak pernah diajarkan dalam agama Islam untuk menolak bala dengan melakukan pemotongan ayam. Yang mana dalam agama Islam itu dia jelaskan bahwa untuk menolak bala ataupun menghindari bala kita hanya menyandarkan atau meminta kepada Allah semata. Yang mana cara menghindari syirik ini dengan seorang muslim harus meyakini bahwa Allah yang menguasai seluruh kebaikan dan musibah, baik yang belum maupun yang sudah menimpa. Karena dalam menghadapi segala bentuk musibah, bala, dan bencana, seseorang itu hendaknya berserah diri kepada Allah. Sekian dari kelompok kami mengenai wawancara terhadap kebiasaan dan kebudayaan musyrik yang masih berlaku di masyarakat setempat mengenai pemotongan ayam untuk menolak bala sebelum pembuatan rumah atau pembukaan rumah. Apabila ada kesalahan dari kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.